menjadi tandingan sepadan untuk Presiden Jokowi. Nah, Mbak Eni dulu. Tadi mulus dengan mulus. Kenapa? Begini, kalau sudah politik identitas yang sebenarnya dilarang dalam konstitusi dan undang-undang itu dimainkan, itu susah mau mengajak rakyat Indonesia itu. Kenapa Anda sangat mencurigai atau Anda sangat sentimen dari pengalaman gitu? Dari pengalaman berapa bulan yang lalu lah, baru kemarin pengalamannya, dan itu sangat kental, sangat kental, dan itu susah kalau sudah kita diajak bicara identitas, ya, dan yang sebenarnya dilarang. Lalu kita rakyat Indonesia itu nggak bisa secara secara rasional memilih pemimpin yang terbaik buat mereka. Dan menurut saya saat ini Jokowi itu presiden yang berani dengan segala resiko bahwa dia dimusuhi karena kan dimainkan ini sebagai yang pro perpu itu anti, yang anti perpu itu pro, kan gitu kan? Dan dia dianggap sebagai anti kelompok mayoritas. Itu kan bahaya sekali gitu. Ada bahaya nggak sih sebenarnya atau ada enggak ini loh, di dalam ilmu politik itu justru perkembangan teori-teori politik identitas itu yang terbaru. Cuma bagaimana cara menyelesaikan kalau kita punya konflik. Ya, jadi di situ sebenarnya partai politik adalah sebenarnya mekanisme untuk penyaluran konflik-konflik dari politik identitas. Cuma kalau pemilu itu, Mbak, tidak cuma itu saja. Ada political party identification. Saya itu ikut. Kalau tadi dikatakan jangan menginginkan yang namanya 180 juta ya sekarang pemilihnya itu. Rational. Di Prancis ini itu 85% itu memilih ya sudah yang disebut true believers. Sudah kayak di Australia juga sudah true believers, partai buruh atau partai liberal. Tinggal swing voters itu paling cuma 20%. Jadi itu yang biasanya direbut oleh siapapun yang akan memilih. Nah, kita kan proses kalau misalnya kita lihat Bu Basarah di 2014 selisih antara Presiden Jokowi yang waktu itu menjadi capres dengan Pak Prabowo tidaklah terlalu besar, gitu ya, sehingga meskipun saat ini Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan publik approval rating yang tetap tinggi dan juga tetap elektabilitas tinggi, tapi ini tentu tidak bisa dianggap main-main. Menurut Anda siapa wakil yang patut dipertimbangkan ketika Prabowo dan Ahy makin terus digadang-gadang? Apakah Jenderal Gatot Nurmantio juga menjadi salah satu pilihan? Ya. Apalagi kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan sudah diundang ke Mabes loh. Apakah ini tanda-tanda kemesraan itu sudah kembali dibangun? Pertama, kalau kita lihat berdasarkan keputusan undang-undang pemilu kemarin yang mengatur tentang salah satunya presidential threshold di angka 20 dan 25%. Theoretical pertemuan malam ini antara Demokrat dengan Gerindra yang masing-masing memperoleh suara persentase 10 dan 11%, teoritis kedua partai ini sudah bisa mengusung 20%. Tinggal apakah nanti pertemuan ini akan mencapai pada kesepakatan itu. Dan saya kira seperti yang saya ambil dari posisi saya tadi sebagai sesama partai politik, kita tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga rekan-rekan partai politik yang lain. Itu sepenuhnya jurisdiksi politik setiap partai politik. Jadi Perjuangan sendiri punya cara, mekanisme, dan prosedur di dalam memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2019 yang akan datang. Masih ada waktu 2 tahun lebih untuk sampai ke arah sana. Sementara di sisi lain, iya, tidak dipungkiri bahwa situasi dan kondisi politik kita sudah sampai pada tahun apa yang disebut sebagai tahun politik. Tapi jangan lupa bahwa status politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan pendukung pemerintah, dia akan selalu dikait-kaitkan dengan prestasi dan atau tidak prestasi di Presiden Jokowi. Sehingga oleh karena itu ini yang menjadi concern bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana untuk paling tidak 1 tahun ke depan mendukung pemerintahan Jokowi agar dapat menunaikan janji-janji politiknya kepada rakyat, sehingga kemudian rakyat terpuaskan. Sebagai akibat terpuaskan itu kemudian elektabilitas Pak Jokowi untuk 2019 semakin meningkat. Urusan
penting ya Mas Basara Ya. dalam konteks. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang sama terjadi antara Bu Megawati di tahun 2014 atau menyiapkan diri untuk pemilu 2014 dengan posisi Pak Prabowo di 2019. Ketika itu Ibu Mega antara mau diminta untuk maju kembali atau tidak. Karena kalau maju kembali maka 3 kali mencalonkan sebagai calon presiden. Apakah mau tidak menang untuk 3 kalinya? Demikian juga dilema